Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Komisi 9 kita sudah pada puncak acara, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Seperti apa isi tausiah dari beliau? Mari kita simak bersama. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, Kanda Kiai Haji Nurul Yakin Nur matallah bituli hayati, Ayahanda Profesor Dr. Stiono, semoga ayah senantiasa diberkahi oleh Allah. Keluarga besar Majelis Dzikir As-Salam, keluarga besar Majelis Istighasah Hadi Buana, semua ikhwah fillah, insyaallah semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan dunia ini memang bukan tempat kita. Semua kita sudah divonis mati oleh Allah bahkan sebelum kehadiran kita di dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan tidak langsung mati, tapi za'iqah, merasakan dulu goncangan dahsyatnya sakaratul maut. Dan setiap kita sudah ditentukan jadwal kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Semua kita punya kitab ajal, jadwal kematian. Mastur, tapi dirahasiakan oleh Allah. Kapan, di mana, dan bagaimana cara kita mati nanti. Tetapi yang pasti mati. Hari, jam, menit, detik yang kita lalui, sebenarnya kita menuju kematian. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mati laksana pintu, setiap makhluknya pasti melewatinya. Mati adalah nasihat diam yang lebih tajam daripada nasihat bicara. Wa kafa bil mauti wa'ilah. Orang-orang cerdas, orang-orang yang mengambil pelajaran di balik kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aqyasu min ummati aksarahum zikral maut wa asyaddu istidadan lah. Paling cerdas, paling pintar antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati.
paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Ketahuilah bahwa kita akan hidup di akhirat nanti amat sangat lama, tidak ada batasan waktu. Bukan seabad, bukan 10 abad, bukan sejuta abad, bukan semiliar abad. Bukan triliunan abad. Bukan bilion-bilion abad. Jangan pernah meremehkan kehidupan akhirat. Jangan pernah meremehkan kehidupan alam kubur. Jangan pernah meremehkan kematian yang datang mengincar kita setiap saat. Kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Kita akan berpisah dengan keluarga yang kita cintai selama-lamanya. Inilah yang membuat hamba beriman bermujahadah, serius, sungguh-sungguh, disiplin, tidak mau main-main dalam hidup sebentar di dunia ini. Ketahuilah, waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Karena itu hamba yang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan kemuliaan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, maka demi kemuliaan di hadapan Allah dan demi keselamatan di akhirat, semua ia tinggalkan. Hamba-hamba yang beriman bermujahadah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Tidak ada waktu yang disia-siakan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Semua menjadi nilai, bukan lagi harga. Semua bermakna, tidak lagi sia-sia. Allah tujuannya, Rasul teladannya. Maka dunia ini pun menjadi majelis zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri ia berzikir, duduk ia berzikir, berbaring ia berzikir, bahkan rehat ia berzikir sampai tertidur dalam keadaan berzikir. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, naumuhu zikr. Tidurnya terhitung zikir. Karena sebelum tidur ia berzikir. Begitu bangun kembali ia berzikir. Seandainya ia tidak tidur, ia akan terus berzikir. Hanya Allah yang tidak tidur. Hanya Allah yang tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak ada pembicaraan terbaik selain dakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan karakteristik seorang mukmin. Bila engkau bicara dengannya, dengarkan baik-baik. Pasti ia mengajak kamu untuk selamat di akhirat nanti. Bicaranya dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada gerak hati terbaik, tiada ucapan terbaik, tiada harta terbaik, tiada jabatan terbaik, tiada popularitas terbaik selain digunakan untuk dakwah. Diamnya zikir, napasnya tasbih, karena setiap helaan napas dipertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itulah hamba-hamba yang berzikir, setiap zikirnya diiringi dengan doa, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ia ingin setiap helaan napas adalah zikir. Sementara ia hidup di dunia ini berbagai macam keperluan yang kadang membuat dia tidak berzikir karena keperluan itu. Tapi ia ingin saat melaksanakan keperluan itu juga bagian dari zikir. Napasnya tasbih, matanya rahmat. Karena setiap lafaz zikir sulamun ilallah, tangga mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah,
wallahu akbar, istighfar, salawat, al-asmaul husna, setiap lafzul jalalah adalah sulamun ilallah, tangga mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan sifat utama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu hamba yang selalu berzikir, Allah percikan sifat rahmatnya, penyayang, sehingga tatapan matanya penuh dengan rahmat Allah. Telinganya terjaga. Abashir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ia mendengar semua perkataan, tapi ada perkataan yang ia ikuti, ada perkataan yang ia abaikan. Pandai ia memilah-milih. Mana yang harus didengar, mana yang hanya pantas didengar saja. Pikirannya husnuzan, dan itu bagian dari kekuatan doa. Sungguh seorang hamba yang selalu berbaik sangka sudah cukup menjadikan dunia ini surga sebelum surga. Ana inda dhanni abdi. Kekuatan baik sangka itu dihargai oleh Allah. Aku bagaimana praduga hambaku. Allahu Akbar. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Ia tidak merasa bahwa dirinya paling suci. Dan itu buah dari ia mengenal Allah. Dan itulah rahmat Allah terbesar kepada hamba yang mendekat kepadanya. Ikhwah fillah, semakin ia mengenal Allah, maka semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, maka ia makin senang beribadah kepada Allah. Makin senang beribadah kepada Allah, makin senang dengan salat. Makin senang dengan salat, makin nikmat salat malamnya. Makin nikmat salat malamnya, maka ia makin nikmat berlama-lama sujud dengan derayan air matanya di hadapan Allah. Berarti ia makin senang menghinakan diri di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Pastikan buah hati makin senang menghinakan diri di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Pastikan buah hatinya rendah hati di hadapan makhluk Allah. Fala tuzakku ampusakum wa a'lamu bimanittaqa. An-Najm 32. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba Allah yang senang berzikir. Jangan sekali-kali kalian merasa paling suci, karena Allah tahu siapa kalian sebenarnya. Ini tentu rahmat Allah kepada hamba yang mendekat kepadanya, agar tidak GR karena diberi kesenangan mendekat kepadanya. Bukankah ridhonya, ampunannya, rahmatnya, surganya dirahasiakan olehnya agar kita terus merengek-rengek untuk minta ridhonya, rahmatnya, ampunannya, surganya. Bahkan ada doa yang sengaja tidak diijabah oleh Allah agar ia terus merengek, meminta, menangis. Innallaha yuhibbu du'a'al mulihin. Sesungguhnya Allah sangat suka dengan hamba yang merengek-rengek dalam meminta-minta kepadanya. Ikhwah billah rahimakumullah. Allah juga beri harapan kepada siapapun, sejahat-jahat manusia, sebiadab-biadab manusia, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah untuknya. Sebaliknya sealim-alim seseorang, selama hidup ia punya peluang untuk kufur nikmat kepada Allah. Inilah yang membuat pikiran orang beriman selalu baik sangka. Hatinya diam-diam doa, gerak hatinya doa. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, ia doakan. Tangannya bergerak sedekah, karena ia tahu tangan itu akan bersaksi di akhirat nanti. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini nanti di akhirat bicara.
kakinya melangkah harokah yang penuh dengan berkah Allah. Karena kakinya pun nanti bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan setiap langkah kita, bumi ini merekam dengan apik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap langkah dan setiap bekas-bekas langkah Allah kumpulkan di akhirat nanti untuk menceritakan kemana saja selama kita hidup di dunia ini. Ada satu hadis sahih Muslim yang menggembirakan. Basyiril masyaina fi dhulamil al masajid binurit tami yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi ia tetap berjamaah subuh-subuh di masjid. Nanti di akhirat mendapat cahaya sempurna dari Allah. Dingin-dingin, gelap-gelap, subuh-subuh, tapi tetap berjamaah di masjid. Tapi jangan lupa, pejalan kaki yang naik motor enggak dapat. Ya dapat. Sahabat juga bertanya, ya Rasul, bagaimana saya dengan onta? Saya dengan kuda. Maka setiap langkah kuda, setiap langkah onta, lagi-lagi onta dan kuda, motor tidak masuk. Jadi kaki ini bersaksi kemana saja. Beruntunglah orang beriman, kakinya pagi-pagi subuh-subuh sudah ke rumah Allah sebelum kemana-mana. Belum ke kantor, belum ke kampus, semangat pagi, belum. Dia semangat subuh dulu. Belum semangat pagi dia, semangat subuh dulu. Ke masjid. Karena kaki ini bersaksi, pakaian ini bersaksi, surban ini bersaksi, kening ini bersaksi dipakai sujud. Semuanya bersaksi. Ini bersaksi. Ini ruangan gedung kita ini bersaksi nanti. Kamar hotel juga bersaksi. Semua jadi saksi. Mau kemana kita? Semua dikumpulkan. Tidaklah kau memberi makanan sesuap untuk fakir miskin, kecuali suapan makanan itu akan bersaksi di akhirat nanti. Tidaklah kau melangkah menuju masjid, kecuali setiap langkahmu derajat. Kaki kanan yang kau langkahkan rahmat Allah, kaki kiri yang kau langkahkan ampunan dosa. Makanya supaya dosa kita rontok, kiri aja langkahin terus. Maksudnya Arifin, dengarkan berita gembira. Mau tahukah engkau cara banyak untuk mendapatkan derajat di sisi Allah? Apa ya Rasulullah? Seperti Bunda jawab tadi, mau. Subhanallah. Apa kata beliau? Berwudu saat dingin dan banyak melangkah menuju masjid. Kenapa hadisnya itu ya? Berwudu saat dingin. Memang berat kita lagi berwudu saat dingin. Karena amalia orang beriman selalu menjaga wudu. Kan kematian mengincar setiap saat. Makanya hanya orang nekat yang pasti mati tapi tidak berwudu. Tidak hanya wudu itu untuk sholat. Bukankah kematian mengincar setiap saat? Apalagi naik pesawat. Karena amalia orang beriman selalu menjaga wudu.
Kan kematian mengincar setiap saat. Makanya hanya orang nekat yang pasti mati tapi tidak berwudu. Tidak hanya wudu itu untuk sholat. Bukankah kematian mengincar setiap saat? Apalagi naik pesawat sampai nggak berwudu, nekat. Mestinya diumumkan dulu. Sebentar lagi pesawat diberangkatkan. Silakan para penumpang berwudu lebih dahulu. Mestinya itu. Ini dokter-dokter, dosen-dosen itu kadang bayangan Arifin inginnya begitu. Berwudu. Mau tidur sunnahnya berwudu sehingga didampingi malaikat. Dan malaikat mendoakannya sampai dia terbangun karena menghormati dia berwudu. Dan Allah menyatakan jatuh cinta kepada hamba yang berwudu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu diantara maknanya batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Senang selalu ia berwudu. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ayah, kaki ini jangan disia-siakan. Ini ngomong nanti di akhirat. Karena itu langkahkanlah kebaikan. Senang, keliling terus kemana-mana. Jadi tubuh kita sesuai dengan lafaz Allah. Malah saraf-saraf mata itu sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran. Saraf-saraf tubuh sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran. Makanya anak kecil pun bisa hafal Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Karena saraf-saraf tubuhnya sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran fitrah. Makanya tidak ada kitab yang diklaim suci yang bisa dihafal oleh umatnya. Tapi Al-Quran terbukti mukjizat, dan di antara mukjizatnya bisa dihafal walau oleh anak kecil. Kenapa orang tua sudah susah menghafalnya? Karena saraf-sarafnya sudah berantakan. Sudah banyak dunianya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kerinduannya tegaknya syariat Allah. Hak tujuannya, maka tawassaw bisabar, sabar strateginya. Lalu kesibukannya asyik memperbaiki diri, tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Inilah diantara hikmah hamba Allah yang berzikir. Saatnya kita menikmati hidangan hidayah Allah, zikrullah. Semua kita berzikir dengan Arifin mengajak semua dosen-dosen yang mulia, guru-guru yang mulia, ayah, bunda yang mulia, anak-anakku sayang, kita banyak minta ampun pada Allah. Karena dosa-dosa itu menjadi sekat hati kita, hijab hubungan kita kepada Allah. Arifin paling banyak dosa. Arifin minta ampun pada Allah. Semua kita berdosa, malah merasa tidak berdosa. Sudah cukup ia berdosa kepada Allah Jalla Jalaluh. Mari kita minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan jenuh, jangan bosan. Sungguh-sungguh karena Allah tahu hati pikiran kita. Jangan main-main. Tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata kita. Coba kita belajar berhalwat. Berhalwat meninggalkan dunia ini sebentar. Di tengah hiruk pikuk dunia ini. Mari ayah bunda, tundukkan kepala. Kalau perlu tutup kedua mata kita. Sebentar saja. Kita banyak istighfar. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata. Kita belajar berhalwat. Pejamkan mata. Allah menyukai hamba yang sungguh-sungguh bermunajat kepadanya. Letakkan tangan kita di dada kita. Dada kiri. Jantung kita berdenyut. Subhanallah. Allah masih izinkan kita bernapas. Jantung ini berdenyut. Mohon tidak diturunkan tangan di dada ini. Kita mengambil pelajaran di balik kematian. Bayangkan yang mati adalah kita.
Bayangan suatu saat menjadi kenyataan. Terbujur kaku di ruang tengah. Sekarang kita terbujur kaku di ruang tengah. Orang yang kita cintai menangis. Dan Rasul menghabarkan, mayit itu tahu siapa yang menangis karenanya. Karena itu Rasul melarang kita histeris menangis di depan mayit. Mayit tahu siapa yang mentakjiahinya. Kemudian dimandikan. Bayangkan diri kita yang dimandikan. Bersyukurlah kalau anak-anak soleh yang memandikan kita. Karena memang kita bina selama ini. Dikapani. Itulah kain kapan akhirnya kita pakai yang tidak pernah kita mau memakainya selama hidup. Ternyata akhirnya tubuh kita ini dibungkus dengan kain kapan. Kemudian disolati. Mayit itu pun tahu siapa yang menyolatinya. Bersyukurlah kalau banyak orang-orang soleh yang datang menyolatinya. Karena memang selama di dunia ia senang berkumpul dengan orang-orang saleh, senang silaturahim dengan orang-orang saleh, bersahabat bergaul dengan orang saleh, senang berjamaah di masjid sehingga bertemu dengan orang-orang saleh, duduk di majelis ilmu berkumpul dengan orang-orang saleh. Maka orang-orang saleh itu pun datang untuk menyolatinya dengan kerinduan dan kecintaan. Doa sahabat untuk sahabat sangat mustajab. Kemudian dibawa dalam keranda mayit menuju kuburan. Rasul menghabarkan kalau mayit itu saleh. Mayit itu berkata, asri'ni la baiti. Segerakan aku ke rumahku. Mayit yang soleh itu senang sekali. Karena ia sudah melihat taman di antara taman surganya Allah. Itulah buah dari amal ibadah ia selama di dunia. Tapi sebaliknya kalau ia banyak maksiat, kemudian semua kita masuk dalam galian 2 meter. Ruangan sunyi, senyap. Kemudian tanah perlahan-lahan diuruk ke tubuh kita. Kepala utara, kaki selatan. Bantalnya tanah. Gelap. Allahu Akbar walillahil hamd. Di pipi kita tanah. Tubuh kita tanah, kanan kiri tanah, kaki pun terikat dengan tanah, telinga pun semuanya terisi tanah. Rasul menghabarkan mayit itu masih tahu langkah terakhir keluarga yang meninggalkannya. Dengarkan, langkah terakhir keluarga meninggalkannya. Allahu Akbar. Bersyukurlah hari ini, duha ini. Kita masih hidup. Ini karunia Allah yang sangat besar. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diberi kesempatan bertaubat olehnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahdin abada, walakin Allah yuzaki ma yasha, wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertaubat oleh Allah. Tapi Allah memilih siapa di antara hambanya yang diampuni olehnya. Maha mendengar Allah lagi maha mengetahui. Bersyukur kita masih hidup. Allahu Akbar, ya Allah. Rahmati ampuni semua kami. Angkat semua tangan kita. Rahmati ampuni semua kami, ya Allah. Terima kasih masih kau beri kesempatan kami untuk menghelakkan nafas di dunia sebentar ini. Ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim ya azim. Astaghfirullahal azim. Angkat kedua tangan, jangan turunkan. Allah malu tidak mengijabah tak kalah hambanya menengadahkan tangan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab, hujanilah kami dengan rahmat ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat atid. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, dosa besar, dosa kecil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami syurga sebelum syurga. Jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan bagi keluarga dan umat. Ya Allah ya Rabbana, jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari salehah-salehah. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami soleh, solehah, suci, cerdas, bertakwa, mencintai-Mu ya Allah, mencintai para nabi-Mu, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamkan hikmah Al-Quran, mudahkan dan Kau jaga hafalan mereka. Ya Allah, hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sombong dan tidak suka maksiat. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilal kufra wal kafirin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum syatid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Sudan, khususnya Allah, kawasan Afrika Tengah ya Allah, di Chechnya, di Kashmir, Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipina, wa jami'il muslimin, khususan jami'il mujahidin, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa kari ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq, taubatan qabla al maut, rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit sebentar lagi mewafatkan kami. Ya Allah, kami mohon saat tiba jadwal kematian untuk kami, mohon ya Allah jadwal yang makin dekat dengan kami. Mohon ya Allah
kami tengadahkan tangan ini kepadamu. Kami sungguh mohon pada Engkau ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Lisan kami Engkau bimbing mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Nabi salam alaika ya salam salawatullah alaik. Ayah, bunda, berita gembira. Allah Jalla Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kaum muslimin yang banyak berzikir pada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayiatukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang berzikir, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat mulia. Nah, inilah diantara berkahnya jamaah zikir. Ada perubahan, ada islah, ada hijrah, ada taubat, ada perbaikan. Ini yang membuat jamaah zikir terus bertambah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirlah terus majelis zikir hingga akhir hayat. Yukhsarul mar'u man ahabbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di akhirat seseorang dikumpulkan sama siapa yang ia senangi di dunia, sama siapa yang ia senang berkumpul di dunia. Kita senang kumpul seperti ini, insya Allah di akhirat kita nggak berpisah dengan guru kita. Makanya Rasul menyebut majelis ilmu, majelis zikir sebagai taman surga. Karena memang seperti surga. Tenang, damai, bahagia, doa-doa diijabah. Allahu Akbar. Dan penghuni surga itu bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertakbir, mensyukuri ni'am, nikmat-nikmat surga yang luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih Ustadz Nurul Yakin, Kanda tercinta. Terima kasih Ayahanda Profesor Dr. Setiono. Terima kasih semua jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.